Halo, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Hari ini kita masuk pelajaran pendidikan agama Katolik dengan judul Yakub. Dan dalam pertemuan ini kita akan mendengarkan kisah Yakub. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita memohon berkat Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan dapat melindungi kita dan menyertai kita selalu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami mau memulai pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, berkatilah kami, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mudah menerima pembelajaran yang diajarkan oleh para guru kepada kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Segala harapan dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kita mampu memahami karya keselamatan Allah yang dialami dalam kisah Yakub. Lalu mampu bersyukur atas karya keselamatan Allah yang dialami Yakub, dan mampu bersikap jujur seperti dalam kisah Yakub, dan mampu memahami manfaat dari berkat Allah yang kita terima setiap harinya. Baiklah, kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita semua mempunyai kewajiban untuk mengembangkan diri. Ya, saya, kamu, dengan temanmu lainnya memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri. Mengapa? Karena manusia memiliki tahap demi tahap, dari bayi, dari anak-anak, remaja, anak muda, dewasa sampai kakek. Nah, dalam tahap ini kita dituntut untuk mengembangkan diri kita. Lalu, kita dapat mengembangkan diri kita melalui teladan tokoh iman. Salah satunya pada pertemuan ini tentang kisah Yakub. Kita dapat mengembangkan diri kita dengan teladan dari kisah Yakub. Salah satunya adalah Yakub menjadi teladan iman karena apa? Kegigihannya untuk memperoleh berkat Tuhan melalui restu dan berkat dari orang tuanya. Kegigihan si Yakub itu sangat luar biasa. Dia pantang menyerah untuk apa yang dia buat itu? Supaya memperoleh berkat Tuhan. Memperoleh berkat Tuhan melalui restu. Jadi dari restu orang tuanya si Yakub menerima berkat dari Tuhan. Caranya apa sih yang dibuat Yakub? Yaitu membantu orang tuanya, mengasihi orang tuanya, dan selalu taat kepada orang tuanya. Itulah cara Yakub. Lebih jelasnya dapat kita simak bagaimana Yakub menerima berkat dari Tuhan melalui orang tua. Simak dengan baik ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau
anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi
akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, dalam video tadi, menarik kan? Ya, baiklah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kisah Yakub mengisahkan bahwa berkat Ishak adalah berkat Tuhan. Setiap orang pasti berharap menerima berkat Tuhan dalam hidupnya. Karena berkat dari Tuhan akan membuat seseorang mengalami keselamatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Yakub pun berjuang keras untuk mewujudkan berkat itu. Warisan dari ayahnya itu sudah menjadi pegangan dalam perjuangannya, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya ketika mengalami kesulitan hidup. Jadi Yakub ini sangat kuat, pantang menyerah dan gigih. Karena kegigihannya, dia pun menerima berkat Tuhan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan tugas. Tuliskanlah apa berkat Tuhan yang kalian terima dari orang tua kalian. Contohnya, kasih sayang, perlindungan, pengajaran, dan banyak lainnya yang kalian terima dari orang tua kalian. Lalu, siapakah Yakub? Tuliskanlah, melalui siapakah Yakub menerima berkat Tuhan? Melalui siapa tadi? Nah, kalau kalian simak pasti tahu jawabannya kan? Lalu, bagaimana usaha Yakub untuk mendapatkan berkat dari ayahnya? Bagaimana usaha-usaha Yakub untuk menerima berkat Tuhan dari ayahnya itu? Dan tuliskanlah apa yang bisa kalian teladani dari kisah Yakub. Dan yang terakhir, bagaimana usahamu untuk menerima berkat Tuhan melalui orang tua kalian miliki. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Berkatilah kami dan bimbinglah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.